Kenapa tidak ada jaminan bagi kitab yang lain? Kalau Quran ada, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan, kami yang jaga. Nah, cara Allah menjaga bagaimana? Allah jadikan banyak orang hafal Quran. Ada yang 30 juz, ada yang 14 juz, ya. Ada yang 1 juz. Yang sudah hafal Quran ini, mereka sudah menjaga ayat-ayat tekstual dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menghargai mereka, karena dia ditakdirkan oleh Allah untuk menjaga ayat-ayat dalam bentuk lafaz. Meskipun jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, ya enggak, maka nanti tidak punya nilai yang lain buat kehidupan ini, hanya untuk dirinya, ya. Setelah ngerti, setelah hafal ayatnya, pahami, lalu amalkan, sehingga nanti menjadi nyata sebagai ayat-ayat Allah. Tapi posisi dia sudah hafal Quran, itu sudah dijaga oleh Allah sebagai orang yang akan diberikan surga menurut hadis, ya. Bahkan kalau kita punya anak-anak yang hafal Quran, kata hadis menjadi mahkota bagi orang tuanya di surga nanti, gitu. Kenapa? Karena dia sudah menjaga ayat Quran. Nah, tapi kalau orang yang tidak mengerti tentang ayat Quran, nggak bisa baca Quran, boleh nggak dakwah? Boleh, boleh saja, sesuai dengan makna-makna yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya, kan gitu. Sesuai yang diajarkan, apa yang kita pahami, sampaikan bilisani qaumihi, dengan lisan kaumnya, gitu. Ya, setelah kita memahami. Nah, persoalannya, ya, ketika kita berhenti belajar, khususnya mengenai Al-Quran, ya, secara kebahasaannya, ya paling kita stop untuk banyak memberikan tafsir-tafsir yang tidak berdasar. Oke, ini panjang, ya. Kemudian ayat dalam arti makna tadi boleh disampaikan dengan terjemahan intisari atas penjelasan. Banyak sekarang tersedia tafsir-tafsir, ya, luar biasa. Kita belajar memahaminya bisa. Itu namanya menyampaikan makna-makna, boleh dengan bahasa apapun. Tapi kalau menyampaikan inti ayatnya harus dengan ayatnya. Kemudian ada istilah ayat tersurat, ayat yang tercipta. Yang tersurat mana? Mushaf Al-Quran. Yang tercipta semua ini adalah ayat Allah. Baik, itu sedikit saya komentari mengenai penjelasan tentang ayat. Jadi hadis tentang ayat ini diterima oleh Amr bin As, ya, kemudian diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada dalam sahihnya, ya. Jadi hadisnya sahih. Kemudian posisi dai, saya akan menjelaskan posisi dai. Inti dari dakwah itu sebenarnya bagaimana pesan-pesan Allah disampaikan, ya. Pesan-pesan Allah disampaikan. Bagaimana cara menyampaikannya? Juga lihat fasilitas yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka Nabi diutus oleh Allah sebagai utusan Allah dalam keragaman profesi. Nabi Idris alaihissalam menurut riwayat itu punya pekerjaan menjahit. Jadi menjahit, tukang jahit pertama menjahit itu keterampilan Nabi Idris. Penjahit tapi dapat perintah untuk dakwah. Apa ninggalin profesinya? Enggak, tetap menyampaikan, ya. Kemudian Nabi Nuh, ya, ada yang mengatakan tukang kayu, ya, tapi nggak ninggalin profesinya. Justru dari profesinya Allah lebihkan dengan kemampuan membuat kapal. Itu pun juga dalam bimbingan Allah, nggak ninggalin profesinya. Nah, sampai-sampai kan ada tuduhan oleh kaum Nabi Nuh. Kita baca surat Nuh ada, ya, atau tentang Nabi Nuh di surat-surat itu, ya.
tentang Nabi Nuh di surat Al-A'raf banyak juga. Di sana ada dialog. Sampai-sampai kaumnya mengatakan, "Nuh, kamu itu saya yakin ya, hanya cari-cari dunia saja. Ngajak-ngajak kami iman kepada Allah, paling kamu cari dunia." Gitu. Kata Nuh, "Oh enggak. Wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah." Aku enggak berharap upah dari kamu. Aku ini menyampaikan upahku sudah gang aja. Tapi ini perintah Allah saya sampaikan. Lalu mendapatkan bully, intimidasi berapa tahun? Sepanjang beliau dakwah. Ya. Usianya berapa? 1000 tahun kurang 50. Ya. Dapat pengikut cuman 80 orang. Diukur dari manajemen modern gagal. Sekian ribu tahun, ya, sekian ratus tahun dapat pengikut 80. Diukur dari manajemen modern sekarang gagal. Tapi Allah nggak begitu cara berpikirnya. Allah itu nggak bisa diatur oleh pemikiran manusia. Kata Allah, "Nuh, kamu sudah berhasil menyampaikan ayat-ayatku." Ya. Perkara mereka nggak terima, termasuk anaknya sendiri, itu bukan urusan kamu lagi. Ya. Jadi berhasilnya dakwah itu adalah berhasil menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim sama, ya, dengan profesi lain, ya, tapi tetap nggak meninggalkan profesinya. Perintah dakwah, ya, dan sebagainya. Oleh karena itu, ya, ukuran keberhasilan dakwah itu pertama berhasil menyampaikan ayat Allah, ya. Yang kedua, dakwah dengan fasilitas yang Allah takdirkan kepada semua dai. Ya. Jangan kemudian nunggu dulu sampai kita punya pejabat, sampai kita punya kekayaan baru dakwah. Jangan. Begitu dapat ayat sampaikan. Ya. Makanya balighu walau ayatan itu sampaikan. Ya, sekarang posisi kita apa? Mahasiswa. Apakah nunggu selesai? Enggak, sampaikan. Sebisa-bisa kita, ya enggak. Jangan tolak permintaan. Siap gitu. Dan gak usah tinggalin pekerjaan kita, kan gitu. Yang tadi yang jadi problem tadi, ya enggak, karena melihat ada peluang untuk mendapatkan kekayaan dalam dunia dakwah, dia tinggalin, dia fokus dakwah. Tapi sebetulnya boleh jadi oleh masyarakat dipandang dia sebagai seorang dai, tapi oleh Allah dipandang sebagai pedagang. Itu. Oleh orang lain dipandang ulama, tapi dipandang Allah pedagang. Kenapa? Ya dagang mulu kerjanya, kan gitu. Nggak ada bukti menyampaikan dengan benar-benar. Gitu. Yang pedagang, dia jujur sudah dakwah, ya enggak? Yang pegawai negeri, dia jujur dakwah. Pejabat, teken-tekennya, ya, untuk kebaikan itu dakwah. Nah, makanya cukup kata Allah, metode dakwah itu cukup 3 aja. Bil hikmah, mau'idhah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Lalu kembangkan dengan profesi kita masing-masing. Dakwah bil profesi, kan gitu. Dakwah dengan profesi kita masing-masing tanpa meninggalkan pekerjaan kita. Gitu. Ya. Saya kira ingin banyak saya sampaikan, ya, tapi waktunya sudah cukup, ya. Nanti kita sambung lagi minggu akan datang. Terima kasih atas semua partisipasinya dan juga pemakalah sudah menyampaikan dengan baik. Kuliah hari ini banyak pemikiran yang bisa kita dapatkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kami sempurnakan, ya, dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.